Topik webinar kita kali ini adalah peran pajak terkait pandemi COVID-19. Saya yakin Ibu Bapak semua, kita semua pasti tidak ada satu orang pun yang tidak tahu tentang COVID-19 ini. Dari awal tahun sampai sekarang, hampir semua pemberitaan pasti terkait dengan COVID-19, COVID-19. Agenda kita hari ini ada 4 hal. Pertama tentang introduksi, kedua pemaparan materi isi, lalu ada konklusi, terakhir kita diskusi. Yang saya akan sampaikan ini Bapak Ibu adalah bentuknya mungkin lebih ke arah sharing ya. Karena saya yakin Ibu Bapak pasti sudah menghadapi pandemi COVID ini dan mungkin sudah memanfaatkan beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh perpajakan. Mungkin kita mulai dari introduksi ya, Ibu Bapak. Nah, kalau kita lihat per 8 November 2020, ini perkembangan COVID-19 di Indonesia per 8 November, jadi hari Minggu kalau saya nggak salah ya. Sudah ada 437.000 orang yang positif. Peningkatan kasus waktu tanggal 8 November itu 3.880 kasus. Dulu kita kaget waktu pertama kali kasus mencapai 1.000 kasus per hari. Kemudian meningkat 2.000 kasus. Sekarang kira-kira 3.000, bahkan pernah menyentuh 4.000 kasus. Ya, kita perlu juga ya bersyukur mungkin ya, bahwa tingkat kesembuhan kita itu cukup tinggi sebenarnya Ibu Bapak, 84%. Di mana ya harus amat disayangkan yang meninggal 3,3%. Ini grafiknya per 8 November kemarin. Grafiknya masih meningkat ya. COVID-19 ini mau tidak mau akan membawa dampak pertama tentang kesehatan kita. Pasti. Tetapi selain kesehatan maka dia efeknya kemudian berimbas ke yang lain. Karena ada COVID-19, aktivitas sosial pun terbatas. Terjadilah yang namanya PSBB, jaga jarak, dan seterusnya. Apa akibatnya dari PSBB? Aktivitas-aktivitas sosial tertutup. Aktivitas-aktivitas ekonomi terbatas. Akhirnya mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Kondisi ekonomi tidak baik, akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan kita di sektor keuangan. Nah, jadi efeknya sekarang bukan lagi soal kesehatan, tapi ke arah sosial, ekonomi, bahkan keuangan. Imbasnya apa sih? Investasi tertunda. Saya yakin kita semua tahu ini. Konsumsi menurun. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Kuartal 2 kemarin kita minus 5%, kuartal 3 terakhir BPS minus 3%. Jutaan pekerjaan hilang dan mengancam daya beli. BPS per Agustus itu sudah 7% pengangguran terbuka, sekitar 8 juta, kalau 8 sampai 9 juta kalau saya nggak salah. Akibatnya apa? Kesenjangan sosial meningkat. Jadi pandemi ini yang tadinya masalah kesehatan, sekarang sudah melebar ke arah yang lain, sosial, ekonomi, keuangan. Nah, ini secara ekonomi. Ibu Bapak mungkin sudah tahu, rilis BPS, Badan Pusat Statistik, beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa ekonomi RI 2020 di kuartal ketiga masih minus 3,49%. Kuartal kedua, kita juga sudah minus 5,32%. Secara teori, ada yang bilang, ya kita ini sedang resesi, karena 2 kali minus. Proyeksi pertumbuhan Indonesia menurut Kementerian Keuangan 2020 diprediksi juga mengalami kontraksi minus 0,6 sampai minus 1,7. Di mana nanti tahun 2021 targetnya peningkatan pertumbuhan Indonesia 5%. Bapak Ibu bisa lihat di grafik ini bahwa memang walaupun kita kuartal ketiga 3,49% minus, tapi kita bisa lihat bahwa memang terjadi pertumbuhan yang lebih baik dibanding kuartal kedua. Ini juga perlu menjadi perhatian kita. Nah, menyikapi bagaimana pandemi ini setelah
menghajar, telah mempengaruhi perekonomian, tentu perpajakan sebagai bagian dari perekonomian, bagian dari dunia bisnis, tentu perlu merespon. Kira-kira Ibu Bapak bisa lihat di timeline ini adalah peraturan-peraturan pemerintah dari yang paling tinggi sampai per dirjen, bagaimana perpajakan merespon pandemi COVID-19 ini. Semata-mata demi kenyamanan dan kesinambungan situasi ekonomi kita. Lihat, kalau kita lihat peraturan pertama itu PMK 23 tahun 2020 itu terbit 21 Maret 2020. Jadi sebenarnya pajak ini sudah cukup sigap Bapak Ibu. Kita tahu pasien pertama kita positif COVID pertama itu munculnya di bulan Maret. Dan di bulan itu juga Menteri Keuangan sudah menerbitkan PMK 23 ini tentang insentif wajib pajak yang terdampak COVID. Kemudian di akhir Maret terbit lagi Perpu 1, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu 1. Yang kemudian nanti akan menjadi Undang-Undang Nomor 2 disahkan tanggal 16 Mei 2020. Di sini ada banyak kebijakan yang dibentuk. Salah satunya kebijakan bidang perpajakan, ada kebijakan keuangan negara, kebijakan keuangan daerah, ke pemulihan nasional, pemulihan ekonomi nasional, ada banyak di Perpu 1 yang kemudian disahkan jadi Undang-Undang Nomor 2. Berlanjut ada PMK 28 juga. PMK 28 ini juga nanti akan diperbarui lagi di PMK 143, itu yang pink paling kanan. Sebetulnya ada lagi yang baru PMK 149. Ibu Bapak bisa lihat bahwa hampir setiap bulan, ya hampir setiap bulan kalau berani saya katakan, keluar satu peraturan baru bagaimana perpajakan ingin merespon, ingin menjadi partner, ingin menjadi teman seperjalanan Bapak Ibu semua bagi dunia bisnis untuk bisa menghadapi melalui pandemi ini dengan baik. Apa saja fasilitas-fasilitas yang ada, apa saja insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mari kita lihat. Kurang lebih ada 4 hal besar lah, kita katakan begitu, bagaimana pemerintah merespon ini. Pertama adalah tentang kebijakan keuangan negara di bidang perpajakan. Ini ada 4 hal. Ini di Perpu 1. Lalu ada pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Lalu fasilitas PPH dalam rangka penanganan COVID-19. Nanti kita bahas satu-satu. Keempat, insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Jadi dari sini kita bisa lihat, nomor 2 dan nomor 3 itu berkaitan dengan bagaimana kalau saya mau membantu dalam proses penanganan COVID-19. Nomor 1 dan 3, nomor 1 dan 4, itu bagaimana kalau usaha saya terdampak pandemi COVID-19. Begitu kira-kira. Jadi ada bagaimana saya mau membantu menangani COVID-19, lalu ada bagaimana jika usaha saya terdampak COVID-19. Kira-kira 2 besarnya itu. Oke, kita mulai. Ini Perpu 1. Kebijakan keuangan negara di bidang perpajakan. Perpu 1 ini ada banyak asalnya Ibu Bapak. Khusus soal perpajakan itu ada di pasal 1, pasal 4 sampai pasal 10. Perpu 1 ini kemudian sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2. Ada 4 hal tentang kebijakan perpajakan di sana. Pertama, soal penyesuaian tarif PPh Badan dan BUT yang dulunya harusnya kita normalnya 25%, sejak tahun 2020 akan turun bertahap tarif pajaknya. Yang kedua adalah perlakuan perpajakan untuk PMSE. Bagi yang belum tahu apa itu PMSE, PMSE adalah perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce gampangnya. Ketiga, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Baru keempat, fasilitas kepabeanan melalui Menq. Nah, Undang-Undang Nomor 2 ini banyak turunannya lagi sebetulnya. Ada PM 08, PMK 48, SE 22, PMK 34. Nanti kita coba highlight saja satu persatu ya. Nah, penyesuaian tarif PPh Badan dan BUT. Ibu Bapak mungkin sudah tahu bahwa tahun 2019 kemarin tarif kita masih 25%.
Tetapi tahun pajak 2020 dan seterusnya, tarif PPh badan kita akan turun secara bertahap. Mulai dari 22% di 2020 dan 2021 tahun pajak, dan di tahun 2022 dan seterusnya tarif pajak kita 20%. Jadi 25%, 22%, lalu 20%. Khusus bagi perusahaan TBK yang 40% sahamnya di perdagangan di bursa efek dan ada syaratnya, dapat penurunan minus 3% lagi. Jadi, kalau tarifnya normal PPh badan 22% di tahun 2020, bagi TBK yang memenuhi kriteria, dia akan dikurangin 3% lagi. Jadi 22 kurang 3, 19%. Tahun 2022 lebih diskonnya lebih banyak lagi, dari 20% kurang 3%, jadi 17%. Ini mirip kayak tarif di Singapura, tarif PPh badan TBK ini. Ini demi untuk mengantisipasi kondisi pandemi sejak tahun 2020 ini. Nah, pajak PMSE. Ini juga menjadi salah satu highlight penting Ibu Bapak saat ini. Jadi ada perlakuan perpajakan di Perpu 1 bahwa pajak perdagangan melalui sistem elektronik bahwa akan dikenakan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri yang dibeli melalui PMSE atau secara online atau e-commerce. Dan bisa juga ada pengenaan nanti PPh atau PTI atau pajak transaksi elektronik. Ini masih disusun atas kegiatan PMSE bagi subjek pajak luar negeri yang memenuhi significant economic presence. Jadi kehadiran economic significant. Jadi kalau kita tahu bahwa misalnya ini mungkin sudah isu yang beredar, misalnya Netflix katakan begitu ya, atau kita sebut merek saja lah ya. Tidak pernah ada wujudnya di sini, tapi punya usaha di sini, bisa mendapatkan penghasilan di sini, tapi Indonesia tidak mendapatkan manfaat perpajakan dari transaksi-transaksi ini. Maka sektor keadilannya dipertanyakan. Nah, ini secara bertahap Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan komunikasi kepada 36 entitas yang menjadi pemungut PPN produk digital. Jadi kalau kita membeli produk digital dari entitas-entitas ini, kita akan dipungut PPN. Dari 1 Agustus ada 6 entitas, 1 September 10 entitas, 1 Oktober 12 entitas, 1 November 8 entitas. Ini semua luar negeri. Ada 36 totalnya. Apa saja 36 itu? Nah ini. Ada Amazon, ada Google, ada Netflix, Spotify, Facebook, ada Apple, TikTok. Nah, kalau bikin TikTok berarti kalau bayar ke sana kena PPN 10% ya. Walt Disney, LinkedIn, Microsoft, ada Canva juga, ada Zoom, Twitter, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri. Transaksi produk digital di mereka ini akan dipungut PPN 10% yang kemudian akan disetorkan ke negara. Nah, begitu kira-kira. Lalu ada perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini sebenarnya bukan fasilitas walaupun jadi karena untuk mengantisipasi pandemi ini ada perpanjangan waktu pelaksanaan hak. Misalnya bagi WP yang mengajukan keberatan, seharusnya kan 3 bulan, maka boleh mengajukan ditambah 6 bulan di masa pandemi ini. Bagi wajib pajak yang mendapatkan pengembalian, yang seharusnya pengembaliannya 1 bulan, pengembaliannya diundur atau ditambah 1 bulan, jadi 2 bulan. Nah, bagi yang sedang mengajukan permohonan pengembalian, mengajukan pengajuan surat keberatan, atau permohonan pengurangan, keputusannya pun juga ditambah 6 bulan. Misalnya, normalnya itu kan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu kan harusnya 12 bulan, harusnya sudah keluar itu keputusan. Maka ditambah 6 bulan, jadi 18 bulan keputusannya. Kita menunggu-nunggu. Ya, ini sebetulnya tidak
apa maksudnya tidak berhubungan dengan kondisi kita ini. Ini lebih menguntungkan, tidak terlalu menguntungkan kita. Untuk penetapan periode kahar, tadi kan kita sudah tahu bahwa akan ditambah 6 bulan perpanjangan. Nah, ini penetapan periode kaharnya. Perpu 1 mengatakan bahwa periode kahar itu ditentukan oleh keputusan Kepala BNPB. Dan ini adalah historinya. Pertama kali SK BNPB nomor 9A menetapkan keadaan kahar atau keadaan darurat itu istilahnya 28 Januari sampai 28 Februari. Lalu kemudian keluar lagi SK BNPB nomor 13A melanjutkan dari 29 Februari sampai 29 Mei. Dalam perjalanannya keluarlah Kepres nomor 12 tahun 2020 di tanggal 13 April 2020 menetapkan bahwa sedang terjadi bencana nasional non alam. Pandemi COVID ini merupakan bencana nasional non alam. Kepres itu mengatakan seperti itu. Maka SE BNPB di tanggal 29 Mei setelah selesai mengatakan bahwa karena Kepres sudah terbit dan sudah menerbitkan menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah bencana nasional non alam, maka BNPB tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat. Status keadaan darurat akan selesai jika ada Kepres yang menetapkan berakhirnya status bencana non alam COVID-19 itu. Kira-kira begitu. Jadi makanya sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya SK BNPB atau PSBB, itu semua sudah terkoordinir, sudah terpusat di Kepres nomor 12 ini. Selama Kepres ini belum ada Kepres baru, maka kita sampai saat ini masih berada pada periode kahar atau pada periode status bencana non alam COVID-19. Kira-kira begitu. Ini Ibu Bapak fasilitas impor barang penanganan COVID-19. Oh, nggak tahu aku. Terbit pertama kali PMK 34, yang kemudian diubah ke PMK 83, kemudian diubah lagi dengan PMK 149. Ini perpanjangan sebetulnya sampai Desember 2020 sekarang. Apa sih fasilitas ini? Nah, ini kira-kira. Sebetulnya untuk fasilitas obat-obatan yang mau diimpor ini, sebetulnya kita sudah punya peraturan lama, yaitu PMK 171 tahun 2019. Hanya saja bedanya, dulu itu hanya berguna subjeknya, hanya berlaku untuk pemerintah pusat, Pemda, dan Badan Layanan Umum. Di PMK 34 ini, siapapun, pemerintah, badan hukum, non-badan hukum, perseorangan, bisa mendapatkan fasilitas fiskal. Bea masuk dibebaskan, PPN tidak dibungut, PPh 22 dibebaskan. Dan tujuannya pun bisa komersial. Jadi kalau kita impor barang nih, barangnya apa aja sih? Nah ini nih. Tadi kan kita lihat ya, barangnya ada test kit, Enrigen Labuan Diri. Jadi kalau kita impor ini, kita bisa dapat biaya masuk tidak dipungut, PPN ditanggung, PPh 22 dibebaskan. Nah, enak kan? Nah, ini listnya. Dulu itu ada 73 jenis pertama kali yang keluar yang bisa mendapatkan fasilitas. Kemudian seiring sejalan makin menurun. Kenapa makin menurun? Karena ketersediaan produknya di dalam negeri semakin banyak, sehingga makin turun. Nah, kalau kita impor barang-barang ini, Ibu Bapak, bisa dapat fasilitas. Ada PCR test, virus transfer media, obat jadi, dan segalanya. Nanti kita bisa lihat sendiri di PMK-nya. Kemudian ada fasilitas pajak terhadap barang dan jasa dalam rangka pandemi COVID-19. Ini PMK 28 yang diubah menjadi PMK 143. Ini juga perpanjangan sebenarnya 143. PMK 28 itu berlaku sampai September, lalu ada PMK 143 yang memperpanjang masa berlakunya sampai Desember 2020. Apa saja fasilitasnya? Ada fasilitas PPN, fasilitas PPh pasal 22 impor,
fasilitas PPA pasal 22, fasilitas PPA pasal 21, lalu ada PPA 23. Nah, kita bisa lihat di sini. Satu-satu kita lihat ya. Kita lihat subjeknya dulu. Yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah badan atau instansi pemerintah, rumah sakit yang ditunjuk. Jadi ada ininya ya, ada penunjukannya. Jadi bukan semua rumah sakit. Pihak lain yang ditunjuk juga ada penunjukannya. Ada industri farmasi, lalu ada wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19. Nah, 3 yang biru itu disebut pihak tertentu. Dulu, yang diatur itu sebelum ada vaksin, itu cuma 3 pihak ini aja nih, badan, rumah sakit, sama pihak lain. Baru kemudian, supaya harga vaksin juga semakin terjangkau, maka kemudian diberikan fasilitas juga bagi industri farmasi dan wajib pajak yang memperoleh vaksin. Nah, itu perubahannya. Ini barang-barangnya. Obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, pendeteksi, pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, peralatan pendukung lainnya dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Nah, kira-kira begini. Fasilitasnya gimana? Tadi kita tahu, atas impor barang kena pajak yang tadi kita lihat itu barangnya vaksin dan segala macam itu oleh pihak tertentu tidak dipungut PPN. Lalu atas penyerahan barang kena pajak yang tadi kita lihat atau jasa kena pajak tadi oleh pengusaha kena pajak. Jadi kalau saya pengusaha kena pajak, saya menyerahkan barang-barang yang tadi itu kepada pihak tertentu. Pihak tertentunya siapa? Tadi rumah sakit, instansi pemerintah, dan pihak yang ditunjuk. Maka PPN saya, kalau saya PKP, ditanggung oleh pemerintah dengan syarat kalau saya membuat faktur pajak yang ada keterangannya. Jadi saya harus tambahin stempel tuh. Tambahin keterangan bahwa PPN ditanggung pemerintah X PMK tahun 2020. Sekarang PMK 43. Lalu saya harus punya kewajiban membuat laporan realisasi setiap masa pajak. Nah, lalu faktur pajaknya tetap dilaporkan di SPT masa PPN, ini normal. Ini juga sama. Atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri, tadi kan ada jasa tuh. Kalau ada jasa kena pajak dari luar negeri terkait untuk penanganan COVID ini, yang diterima oleh pihak tertentu, tadi pihak tertentunya, rumah sakit, pemerintah, dan pihak yang ditunjuk, maka PPN-nya tanggung pemerintah. Tapi ingat, pihak tertentunya harus membuat SSP dulu atau kode billing yang punya cap. Yang tadi PPN tanggung pemerintah XPMK 2020. Dan harus punya laporan realisasi. Prinsipnya jika ingin memanfaatkan fasilitas ini harus menyampaikan laporan. Semua fasilitas ada laporannya. Itu prinsip pertamanya. Nah, ini sudah. Nah, ini. Atas impor bahan baku untuk produksi vaksin oleh industri farmasi produksi vaksin PPN tanggung pemerintah. Jadi kalau bagi industri farmasi yang sudah ditunjuk ya, tapi harus yang sudah mendapatkan rekomendasi BNPB, vaksin yang diimpor itu mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Begitu. Supaya vaksinnya lebih murah. Lalu bagaimana kalau dari dalam negeri? Nah, bagi PKP yang menyerahkan bahan baku untuk produksi vaksin kepada industri produksi vaksin yang mendapatkan rekomendasi, atas penyerahannya itu juga PPN-nya ditanggung pemerintah. Dengan syarat PKP tersebut membuat faktur pajak, terus ada keterangannya yang pasti, ingat selalu harus ada keterangannya, PPN ditanggung pemerintah X PMK 2020, lalu juga harus melaporkan ke SPT masa PPN-nya dan membuat laporan realisasi. Jadi tidak akan diberikan insentif PPN jika faktur pajak tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh PKP dalam SPT masa PPN. Jadi kalau sudah bikin
faktur pajak khusus tadi yang ada keterangannya, kita harus bikin SSP billingnya, lalu bikin laporan realisasi. Faktur pajak ini kemudian dilaporkan di SPT masa PPN, baru kita dapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah jika kita melakukan penyerahan kepada pihak tertentu. Nah, ini kurang lebih sama atas penyerahan vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi, vaksin, produksi vaksin dan obat, PPN tanggung pemerintah. Ini juga sama atas impor barang kena pajak yang digunakan oleh pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean tidak dikena PPN sepanjang memiliki SKJLN, surat keterangan. Jadi sebelum kita mau memanfaatkan jasa dari luar negeri, kalau kita mau mendapatkan PPN ditanggung pemerintah, kita ajukan dulu yang namanya SKJLN. Ini laporan realisasinya contohnya. Sudah bisa disampaikan secara daring, online. Nah, fasilitas PPH. Jadi bagi pihak tertentu yang melakukan impor barang, tadi kan sudah dapat fasilitas PPN tanggung pemerintah. Juga dapat pembebasan pemungutan PPH pasal 22 impor. Jadi tadi impornya sudah PPN-nya ditanggung pemerintah, PPH 22-nya pun dibebaskan. Tapi harus menyampaikan laporan realisasi. Sama juga untuk industri farmasi, produksi vaksin dan obat. Kalau melakukan impor, tadi PPN-nya ditanggung pemerintah, PPH 22-nya dibebaskan. Berlaku sampai 31 Desember 2020. Mungkin ada yang mau buka industri vaksin, silakan, mumpung banyak fasilitas ini. Nah, bagi pihak tertentu yang melakukan pembelian ini pemerintah diberikan pembebasan dari pemungutan PPH 22 sejak masa April sampai Desember 2020. Ini mungkin tidak relevan untuk kita. Nah, pihak ketiga lawan transaksi yang melakukan penjualan barang kepada pihak tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPH pasal 22. Ini juga sama. Kalau kita melakukan penjualan barang yang tadi kepada pemerintah, kan biasa kita dipungut 22 tuh. Nah, ini dapat mendapatkan pembebasan, tapi melalui SKB. Kalau yang tadi impor tidak perlu pakai SKB. Dan ingat, harus membuat laporan realisasi. Saya rasa laporan realisasi kita semua sudah hampir sering pakai, tapi di PMK 86 kali ya. Nah, ini juga sama. Industri farmasi yang melakukan pembelian bahan baku dapat diberikan pembebasan dari pemungutan PPH 22. Ini baru, makanya berlakunya dari masa pajak Oktober sampai Desember. Kalau yang lain biasanya dari sebelum Oktober sudah bisa. Ini pengajuan SKB-nya diajukan secara daring. Format laporan. Lalu bagaimana bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima imbalan dari pihak tertentu? Jadi, Bapak Ibu, bagi orang pribadi yang melakukan jasa yang tadi itu jasa konstruksi, jasa manajemen konsultasi kepada rumah sakit, instansi pemerintah dan pihak lain itu bisa mendapatkan pembebasan PPH pasal 21. Diberikan tanpa surat keterangan SKB, surat keterangan bebas. Syaratnya harus menyampaikan laporan realisasi. Ini kira-kira bukti potongnya seperti ini. Ini normal saja. Ini laporan realisasinya. Ini juga kalau tadi kan orang pribadi yang memberikan jasa dapat pembebasan PPH 21. Bagi wajib pajak badan atau BUT yang memberikan jasa dan memperoleh imbalan dari pihak tertentu tadi mendapatkan juga pembebasan PPH pasal 23. Tapi membuat dulu SKB.
Setelah itu harus menyampaikan laporan realisasi per bulan, tanggal 20 bulan berikutnya, untuk setiap masa pajak. Pengajuan SKB-nya dapat dilakukan secara online. Nah, tadi kita sudah tahu tentang transaksi dengan pihak tertentu. Nah, sekarang ada lagi fasilitas PPH dalam rangka penanganan COVID-19. PP 29 yang diubah dengan PMK 143. Bapak Ibu bisa lihat ada 5 hal di sini. Tambahan pengurangan penghasilan neto, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan neto, PPH 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang kesehatan, kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta, pembelian kembali saham bursa ini buyback. Jadi, bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan, contohnya ada listnya, masker, sarung tangan operasi, hazmat. Nah itu, dan PKRT, perbekalan keperluan rumah tangga. PKRT ini cuma ada 2, disinfektan sama sanitizer. Dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan. Contohnya begini, misalnya perusahaan tekstil, kita katakan begitu ya, atau perusahaan garment yang biasanya membuat baju, kemudian mengambil inisiatif untuk membantu penanganan COVID ini dengan membuat hazmat, membuat sarung tangan operasi. Atas biaya itu bisa mendapatkan tambahan pengurangan 30% dari biaya tersebut. Selama biaya itu berkaitan dengan yang tadi, dalam rangka penanganan COVID. Bagaimana kalau biaya ini tidak bisa dipisah, Pak? Misalnya contohnya, kalau biaya kain kan bisa dipisah. Oh, ini kain untuk masker. Oh, ini kain untuk tekstil biasa. Bagaimana kalau biaya mesinnya? Kan mesinnya sama dipakainya. Maka biaya atas penyusutan mesin tersebut harus dilakukan secara proporsional. Atau misalnya biaya tenaga kerja. Kita punya 100 karyawan dan mereka kan mungkin 6 jam urus masker, 6 jam kemudian urus tekstil. Nah, itu harus dibagi secara proporsional. Nanti harus menyampaikan laporan pada akhir tahun depan, waktu SPT badan. Laporan realisasi biayanya. Baru dapat tambahan pengurangan 30%. Nah, bagaimana kalau saya mau nyumbang, Pak? Sumbangan dalam rangka penanganan COVID dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, Ibu Bapak. Sumbangannya pun bukan dalam bentuk uang aja. Kita bisa sumbang dalam bentuk barang, bentuk jasa, atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi, jadi kita sumbang. Kalau bentuk uang ya senilai nominal. Bentuk barang misalnya senilai dengan nilai perolehan. Kalau kita beli, lalu kita sumbang. Nilai buku, kalau itu memang aset kita yang kita sumbangkan, jadi sesuai buku fiskal. Atau juga jasa. Jasa itu berdasarkan harga pokok. Harga pokok jasa ini berapa sih? Barang juga bisa. Kayak tadi, oh saya udah bikin masker nih. Tadi kan sekalian udah bikin masker, dapat biaya tambahan biaya 30%. Lalu atas masker ini saya mau sumbang. Apakah biaya sumbangan ini dapat saya biayakan? Bisa. Sesuai dengan harga pokok produksinya bagi barang yang diproduksi sendiri. Tapi ada syaratnya, yaitu kita serahkan kepada 5 hal ini. BNPB, BNPBD, BPBD, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau lembaga penyelenggara pengumpul sumbangan. Dengan syarat lembaga ini punya NPWP ya. Lalu selain itu juga kita harus membuat yang namanya daftar nominatif sumbangan. Isinya harus minimal punya keterangan tentang nama alamat NPWP kita, nama alamat NPWP penerima sumbangan, misalnya BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan, nama alamat NPWP-nya, tanggalnya, tanggal pemberian sumbangan, karena sumbangannya harus cuma bisa sampai Desember 2020. Tanggal, nilai, jumlahnya berapa, baru bentuknya apa. Misalnya bentuk menyerahkan uang senilai 2 miliar rupiah pada tanggal 30 Juli 2020 kepada BNPB dengan NPWP sekian, alamat sekian. Nah,
baru biaya itu, sumbangan itu dapat dipakai menjadi pengurang penghasilan bruto. Pada akhir tahun depan, pada saat laporan SPT badan, paling lambat, sampaikan daftar nominatif sumbangan tersebut. Nah, bagi tenaga kesehatan yang mendapatkan penugasan dalam rangka penanganan COVID dan memperoleh imbalan, maka atas penghasilan itu dikenakan tarif PPh pasal 21 yang sifatnya final sebesar 0% dari berapa yang diterima. Ini bukan cuma untuk tenaga kesehatan, tapi juga untuk tenaga pendukung kesehatan. Supir ambulans juga rasanya masuk ke sini. Jadi kalau ada supir ambulans dalam rangka penanganan COVID dan mendapatkan honor, PPh-nya itu 0%. Jadi dia dapat full, utuh. Nah, bagaimana kalau saya tidak mau nyumbang atas harta saya? Bisa. Misalnya kita punya harta, tadi kan kita bisa sumbang harta kita, punya mobil, tidak terpakai. Kita sumbangkan untuk dipakai mengantar jemput pasien misalnya. Tapi kemudian saya nggak mau sumbang, saya maunya dapat penggantian, dapat kompensasi. Maka atas penghasilan itu bisa kena PPh 0% dan bersifat final. Jadi kalau harta kita sewakan, kita bisa dapat PPh 0%. Jika hartanya kita sumbangkan atau kita berikan tanpa kompensasi, maka itu bisa biaya sumbangannya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Kira-kira begitu. Nah, ini buyback. Ibu Bapak, untuk buyback ini begini. Saya coba langsung aja. Pembelian kembali saham yang diperjualkan dibelikan di bursa. Jadi untuk bagi PT TBK yang ingin mendapatkan pengurangan 3% dari tarif PPh normal harus memenuhi syarat ini, ada 4. Sahamnya harus dijual 40%, di mana minimal 40%, di mana saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, di mana masing-masing pihak itu memiliki saham lebih kecil dari 5%, 4,99 katakan gitu. Ketentuan tersebut dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dan menyampaikan laporan kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Kalau memenuhi syarat ini, baru TBK itu bisa mendapatkan pengurangan PPh, tarif PPh badan dari 3% tadi. Cuma, di PP 29 ini dapat fasilitas lagi. Demi menjaga kesinambungan pasar modal, kamu boleh buyback loh. Kamu boleh buyback. Syaratnya apa? Buyback, ya ini. Kalau kita mendapatkan surat persetujuan dari OJK. Kalau kita mendapatkan surat persetujuan dari OJK, kamu boleh buyback. Yang tadinya harusnya 40% saham kita lepas, di mana dimiliki oleh 300 pihak, tanpa hubungan istimewa, di bawah masing-masing di bawah 5% dan harus membuat laporan DJP. Kalau kita mendapatkan surat persetujuan dari OJK, kita bisa buyback ini saham selama kita memiliki saham ini sampai 30 September 2022, jadi 3 tahun. Maka selama kita memanfaatkan fasilitas ini, kita tetap dianggap dapat mendapatkan diskon 3%, lebih rendah dari tarif PPh badan yang normal. Dianggap tetap seperti memenuhi syarat untuk dapat pengurangan 3%. Ini untuk TBK, penting sekali ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, tetap seperti ini nanti. Walaupun kita sudah melakukan buyback, sahamnya tidak seperti itu lagi kondisinya tadi. Nah, ini mungkin yang biasa normal kita Bapak Ibu saat ini sedang manfaatkan kali ya. Ada PMK 23 tahun 2020, ini terbitnya paling pertama, insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Waktu itu terbitnya hanya untuk KLU yang terbatas, yaitu KLU manufaktur. Karena waktu itu cuma untuk membantu wajib pajak manufaktur dan industri yang memang mengalami dampak pertama kali. Kemudian meluas, muncullah PMK 44.
meluas lagi, diperbanyak lagi KLU-nya, PMK 86. PMK 110 yang terakhir, menambah jasa satu untuk PPA final konstruksi. Nomor 6 itu, kalau Ibu Bapak lihat. Ada 6 insentif pajak yang diatur di PMK 23 sampai PMK 110 ini. PPA pasal 21 tanggung pemerintah, PPA final UMKM tanggung pemerintah, pembebasan PPH pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPA pasal 25 sebesar 50%, awalnya 30%, sekarang berubah menjadi 50%, pengembalian pendahuluan PPN bagi PKP berisiko rendah, maksimal restitusinya 5 miliar, dan yang terakhir PPA final ditanggung pemerintah pada sektor padat karya tertentu. Nah, ini untuk PPA pasal 21 ditanggung pemerintah. Bagi pegawai dengan kriteria ini, pertama dia harus menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki KLU tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf A PMK ini. Ada banyak itu. Kita cocokkan saja KLU kita, apakah perusahaannya memenuhi syarat. Bisa juga dilihat langsung di DJP online sebetulnya. Kalau sudah memenuhi syarat, maka kita lihat ke kriteria kedua. Apakah pegawai ini memiliki NPWP? Kalau sudah memiliki NPWP, maka kita lihat kriteria ketiga. Pada masa pajak yang bersangkutan dari April sampai Desember 2020, pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang kalau disahunkan tidak lebih dari 200 juta. Jadi hanya untuk insentif ini hanya untuk penghasilan yang tetap dan teratur ya Bapak Ibu. Kalau pada bulan itu dia dapat bonus, harus dihitung berbeda. Dan PPA pasal 21 atas bonus tersebut tidak dapat ditanggung pemerintah. KLU yang ada di sini juga KLU berdasarkan SPT tahunan terakhir yang disampaikan, yaitu tahunan SPT 2018. Bagi wajib pajak yang baru berdiri, maka sesuai database yang ada oleh DJP. PPA pasal 21 dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja. Jadi biasanya seseorang ini gaji 10 juta, lalu dipotong 1 juta, kita bayar ke negara. Sekarang dari 10 juta tersebut, kita potong 1 juta, lalu kita kembalikan ke mereka dia. Karena dibayarkan secara tunai. PPh pasal 21 dikecualikan dalam hal penghasilan pegawai tersebut berasal dari APBN atau APBD yang telah ditanggung pemerintah. PPh pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan. Jadi ada yang khusus sebetulnya. Tapi secara umum ini tidak relevan sama kita. Diberikan sejak masa April sampai masa Desember 2020. Nah, bagi yang memanfaatkan insentif, pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini, seperti biasa harus menyampaikan laporan realisasi secara online setiap bulan. Nama pegawainya siapa, NPWP-nya berapa, NIK-nya berapa, penghasilan bruto pada bulan itu berapa, PPA 21-nya berapa. Setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya harus menyampaikan laporan realisasi. Nah, atas laporan realisasi ini, pemberi kerja juga harus membuat SSP. Karena kan ada hitung-hitungan PPA 21 terutangnya, tapi kan terutangnya tidak dibayar. Maka ada SSP khusus yang diberikan tanda khusus, yaitu PPA pasal 21 tanggung pemerintah X PMK tahun 2020. Kita tambahkan itu di e-billing kita, baru bisa kita laporkan di SPT bulanan kita. Nah, PPA final PPA 23 ini untuk UMKM. Jadi wajib pajak UMKM, PPA final bulanannya dapat ditanggung pemerintah dengan syarat dia merupakan UMKM. Yang kedua, menyampaikan laporan realisasi PPA final ditanggung pemerintah secara online. Jadi tidak perlu disetor lagi. Kalau misalnya UMKM, PTA adalah seorang UMKM mendapatkan omset pada bulan itu 100 juta, yang biasanya dia harus bayar 500.000, tidak perlu membayar 500.000 lagi atas setengah persennya. Tetapi dia harus menyampaikan laporan realisasi setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Laporan realisasi bentuknya seperti apa?
nanti bisa saya kasih lihat. Dan ini berlaku dari April sampai Desember. Semua insentif ini sampai sekarang berlaku cuma sampai Desember 2020. Nah, bagaimana kalau transaksinya dengan pemotong atau pemungut? Maka, jika saya UMKM bertransaksi jasa dengan pihak lain, biasanya kan kita dipotong tuh PPh 23. Karena kita UMKM, kita tidak dipotong. Kita kasih saja fotokopi surat keterangannya. Maka kalau sudah terkonfirmasi surat keterangan ini, kita tidak perlu dipotong oleh pemungut atau pemotong tadi. Yang biasanya normalnya kita harusnya dipotong 0,5%. Tetapi, atas pemotong atau pemungut itu harus membuat laporan e-billing khusus. Jadi seakan-akan mereka memotong kita dalam bentuk e-billing itu, tapi tidak disetorkan. Ini penting. Nah, kewajiban penerima insentif yang tadi dikasih tahu bahwa mereka harus menyampaikan laporan realisasi. Terus, atas yang tadi kan omset saya 100 juta, seharusnya saya harusnya setor 500.000. Saya tidak perlu setor 500.000, tetapi saya tetap harus membuat e-billingnya dengan ada tulisan khusus, yaitu PPh final tanggung pemerintah X PMK nomor titik tahun 2020, yang terakhir PMK nomor 86. Nah, jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut, kita kolek billingnya dari mereka. Sehingga pas dengan omset kita. Dan laporannya disampaikan setiap tanggal 20 bulan berikutnya pada saat masa pajak berakhir. Ini PPh final pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3TGAI. Yaitu ada 3 yang ditetapkan oleh PPK, pejabat pembuat komitmen itu. Yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Desa. Jadi kalau kita bertransaksi dengan mereka, dengan 3 ini, maka PPh finalnya itu ditanggung pemerintah. Nah, pemotong pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3TGAI tidak melakukan pemotongan dan PPh final atas penghasilan dari jasa konstruksi ya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak penerima P3TGAI. Tapi ingat, kita juga harus bikin yang namanya laporan realisasi. Lalu kita juga harus membuat yang namanya billing khusus. Jadi kalau kita tidak potong, kita tetap harus membuat billing khusus yang nanti kita sampaikan di laporan realisasi kita. Oh, ini namanya siapa yang kita lakukan transaksi, lalu PPh-nya berapa, begitu kira-kira. PPh pasal 22, ini impor. Bagi wajib pajak yang memenuhi kualifikasi lapangan usaha KLU atau KITE atau memiliki izin kawasan berikat dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas yang sehingga bisa mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor. Ini jadi dianggap bahwa wajib pajak ini mendapatkan insentif. Tidak perlu bayar PPh pasal 22 impor lagi supaya kondisi usahanya tetap survive. Tapi konsekuensinya ingat, yang memanfaatkan insentif atau yang mendapatkan insentif harus menyampaikan laporan realisasi. Kalau dulu itu 3 bulanan PPh pasal 22 itu. Tapi sekarang setiap bulan kita harus menyampaikan laporan realisasi setiap tanggal 20. Rata-rata semua laporan realisasi setiap tanggal 20 sebetulnya. Kecuali daftar nominatif sumbangan dan laporan biaya. Itu pada bulan April tahun depan. Nah, ini PPh pasal 22 juga, PPh pasal 25. Karena menyadari bahwa kondisi usaha sedang lesu, maka DJP pemerintah memberikan keringanan wajib pajak yang memenuhi kriteria KLU ini, yang sebagaimana disebut lampiran huruf M, atau perusahaan KITE, atau yang telah mendapatkan izin kawasan berikat, boleh membayar PPh pasal 25 bulanannya diskon 50%. Dulu 30%, sekarang 50%.
setelah persyaratnya dia harus menyampaikan pemberitahuan dulu dan berlaku dari April sampai Desember 2020. Sehingga cash flow kita yang biasanya setiap bulan kita harus bayar misalnya 100 juta, sekarang cukup bayar 50 juta. Cash flow kita cukup terkendali. Harapannya begitu. Ingat, bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif harus sampaikan laporan realisasi. Dulu PP pasal 25 ini 3 bulanan, sekarang laporan realisasi PP pasal 25 ini sifatnya bulanan. Tanggal 20 bulan berikutnya menyampaikan langsung di DJP online secara online. Gampang sekali. 5 menit selesai pasti. Bagi PPN, ini insentif PPN sebetulnya bukan insentif ini relaksasi. Bagi PKP berisiko rendah yang memenuhi syarat, jadi ada KLU khusus sesuai dengan lampiran PMK ini bisa dibaca nanti, atau perusahaan KITE atau yang punya izin kawasan berikat menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar dan restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. SPT masa PPN-nya ini April sampai Desember 2020 ya Ibu Bapak, boleh yang mana aja. Dan kompensasinya juga bukan kompensasi pada bulan itu, bisa kompensasi bawaan sebetulnya. Yang penting paling banyak 5 miliar. Dan memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, maka mereka PKP ini dianggap PKP yang berisiko rendah dan berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan. Jadi langsung dibalikin tuh 5 miliar misalnya. Nah, PKP berisiko rendah diberikan pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan. Dulu ada penetapannya, tapi karena ini kondisi extraordinary, jadi bagi PKP yang memenuhi kriteria tadi, sudah dianggap sebagai PKP berisiko rendah. Jadi konsekuensinya mereka dapat pengembalian restitusi dulu, refund PPN lebih dulu. Kalau refundnya cuma maksimal 5 miliar. Tapi bukan berarti setelah itu tidak akan diperiksa ya, tetap akan diperiksa normal. Semoga yang saya katakan tidak terlalu cepat, Ibu Bapak, sehingga sekarang kita sudah sampai kepada konklusi. Kita lihat bahwa sepanjang tahun ini, kita semua temanya adalah tentang COVID-19. Dan sekarang kita sudah mulai berada di akhir, di penghujung tahun 2020 dan akan menghadapi tahun 2021. Kalau Ibu Bapak lihat itu di sebelah kiri itu ada foto, ini menurut mitologi Romawi, ini disebut Dewa Janus. Punya 2 muka, dia dewa penjaga, jadi punya 2 muka, bisa melihat ke depan dan bisa melihat. Filosofi apa yang bisa kita ambil dari ini? Menghadapi tahun baru, menghadapi penghujung tahun ini, kita memang mungkin kita perlu berefleksi, Ibu Bapak, melihat ke belakang, sembari juga tidak pernah kehilangan fokus ke depan. Menghadapi 2021, saya percaya kita semua mengharapkan bahwa bisa terjadi recovery, bisa terjadi yang namanya perbaikan. Saya minggu lalu juga ke mall, sudah bisa ke mall ya. Dari restoran saya lihat, saya pesan makanan, agak lama datangnya. Saya lihat pelayannya sangat apa ya? Pelayan itu sangat kerja keras, mondar-mandir. Setelah saya ke kasir, saya tanya, pelayannya kurang ya Mbak ya? Iya. Dulu kita 28 Pak. Sekarang cuma tinggal 6, Pak. Kalau 6 orang melayani begitu banyak orang, ya jelas pasti keteteran. Nah, itu juga satu kondisi. Memang menghadapi ketidakpastian, tetapi saya berharap, kita semua berharap, saya yakin, bahwa kita tak percaya bahwa akan ada harapan di sana. Jangan lupakan juga, Ibu Bapak, perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak bisa tidak, kalaupun ada vaksin, ada harapan bahwa akan ada vaksin, jangan pernah berharap, jangan pernah tiba-tiba merasa bahwa oke, saya hidup seperti biasa lagi. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah sesuatu yang harus kita budayakan. Kita sudah belajar tahun ini, dan semoga menjadi pelajaran, menjadi bekal kita nanti di mendatang. National Character, Global Insight, Digital Mindset. Saya yakin kita semua sudah menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan webinar, melakukan meeting online, dan segalanya.
Yang tadinya kita mungkin tidak begitu suka meeting online, webinar, dan segala macam, mau nggak mau dipaksa untuk masuk ke dalam dunia ini. Yang tadinya kita tidak ngerti apa-apa, mau tidak mau harus install aplikasi dan mengikuti budaya ini. Kerja yang tadinya harus di kantor jam 8 sampai jam 5, sekarang kerja dari rumah. Semua menggunakan gadget, semua menggunakan sambungan internet. Saya yakin itu semua membawa perubahan dalam pola kerja kita, pola hidup kita. Ini adalah dari arah kebijakan ekonomi dari Kemenko bidang perekonomian RI waktu ini belum lama ini. Menurut mereka pada saat ini situasi kita ada di situasi yang ini nih. Pandemi COVID-19. Utilisasi industri di bawah 50%, terjadi gangguan rantai pasok, penurunan kegiatan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan bertambah. Tahun depan harapannya di sekitar ada vaksin juga kita bisa melakukan reset. Kalau Kementerian Keuangan biasa istilahnya recovery and reform, tapi mungkin Kemenko Perekonomian mengistilahkannya sebagai reset. Yaitu post COVID-19 di situ ada ini arah kebijakan ya, transformasi digital, industri 4.0, akselerasi infrastruktur, sistem pemerintahan berbasis elektronik, e-government. Ini sebenarnya sudah lama, tapi mungkin akan lebih terakselerasi tahun depan. UMKM semakin menjamur, bahkan mungkin sekarang akan didorong UMKM itu masuk ke dunia digital, punya platform digital sendiri. Teknologi keuangan, energi terbarukan. Energi terbarukan ini juga menjadi salah satu isu yang cukup penting saat ini di dunia. Lalu terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini juga saya rasa kita semua tidak ada yang luput dari pemberitaan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. What's next? Ini adalah kesimpulan kita pada sore hari ini, Ibu Bapak. Pertama, pandemi bukan alasan untuk menjadi tidak patuh. Saya percaya kita semua bisa ngomong, saya kan nggak punya duit, kok saya harus bayar pajak? Nggak bisa begitu, Ibu Bapak. Pajak sudah memberikan banyak fasilitas, sudah memberikan banyak insentif, sudah memberikan banyak kemudahan, kita manfaatkan. Pandemi tidak boleh jadi alasan kita tidak patuh. Sekali lagi, pandemi bukan alasan kita untuk menjadi tidak patuh. Kedua, budaya digitalisasi, aplikasi big data, kemampuan analisis dan adaptif menghadapi perubahan adalah sebuah keharusan. Ini penting bagi kita semua. Saya percaya ada riset yang mengatakan bahwa di Amerika Serikat itu ya, risetnya saya lupa kapan ya, sebanyak kira-kira 65% mahasiswa di Amerika akan menghadapi setelah lulus akan menghadapi bidang pekerjaan yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Bayangkan, kenapa? Karena ada situasi digital ini. Yang dulu sudah terdisrupsi karena COVID, semakin terakselerasi disrupsinya. Wah, saya yakin teknologi digital kita sangat cepat sekali. Ketiga, green energy, green economy. Ini juga energi hijau, ekonomi hijau juga harus menjadi sebuah tolok ukur, harus menjadi sebuah standar kita, supaya ini menjadi budaya kita yang baru, bahwa segala sesuatu itu harus punya nilai-nilai ekologis, punya nilai-nilai lingkungan hidup yang bisa bermanfaat bagi lingkungan hidup sekitar kita. Ini penting. Nomor 4, selesaikan segera laporan keuangan dan SPT tahunan 2020. Ibu Bapak, insentif kita akan berakhir Desember 2020. Artinya apa? Januari 2021, Ibu Bapak sudah harus menyampaikan membayar minimal membayar PPh pasal 25, impor PPh pasal 22 secara normal. Kecuali kalau kita sudah menyampaikan SPT tahunan, PPh pasal 25 kita mungkin bisa berubah sesuai dengan kondisi kita saat ini yang relevan. Maka dihimbau kita semua menyelesaikan segera laporan keuangan kita dan SPT tahunan 2020 secepatnya disampaikan supaya fasilitas-fasilitas ini walaupun sudah hilang tidak mengganggu cash flow kita di tahun depan. Ini penting. Kelima, tentu saja Omnibus Law perpajakan. Saya percaya kita semua pasti penasaran
apa sih Omnibus Law perpajakan ini. Kita juga sedang nih, saya juga lagi pelajarin, Ibu Bapak, kelihatan nggak ya di kamera itu? Saya juga lagi pelajarin, tim kami juga lagi mempelajari, khususnya soal perpajakannya. Kalau menurut naskah akademiknya itu kan memang Omnibus ini ada 10 hal yang dibahas di Omnibus. Pertama tentang penurunan tarif PPh badan, kedua tentang perlakuan perpajakan PMSE. Nah, dua ini kan sudah masuk ke Perpu 1 tadi. Perpu 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2 tadi. Lalu kemudian ada juga isu tentang pengenaan PPh orang pribadi, pengenaan PPh atas bunga yang tarifnya bisa lebih rendah. Ini lalu ada juga tentang pengenaan PPh atas dividen dan penghasilan luar negeri. Lalu ada kepastian hukum soal pengkreditan pajak masukan, soal pemberian imbalan bunga, soal juga untuk penghitungan reformulasi, penghitungan ulang sanksi supaya meningkatkan kepatuhan sukarela. Kesembilan ada keselarasan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, 7 ini tadi 2 kan di Perpu 1. 7 ini masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang kemarin baru diundangkan. Masih ada satu lagi sebetulnya yang belum keluar, yaitu fasilitas perpajakan. Menurut prolegnas DPR itu ada RUU satu lagi, sifatnya omnibus juga sepertinya, yaitu RUU tentang fasilitas perpajakan dan penguatan ekonomi. Ini juga sebetulnya masuk ke dalam satu segmen Omnibus Law perpajakan. Nanti ke depan, mau tidak mau, suka tidak suka, Omnibus Law ini sudah disahkan, sudah ditetapkan, mau tidak mau kita harus jalankan. Kita harus hadapi tahun depan, apalagi akan lebih efisien, mungkin akan lebih efektif nih, akan lebih efektif penerapannya. Mau tidak mau harus kita ikuti, mau tidak mau harus kita update. Nah, ini juga mungkin menjadi penutup saya menghadapi tahun 2020 yang seperti ini, menjalani tahun 2020 seperti ini, dan menghadapi tahun 2021. Semoga Ibu Bapak kita semua hoping for the best, prepared for the worst, and unsurprised by anything in between. Tetap berharap yang terbaik, mempersiapkan segala hal, dan tidak perlu panik jika ada sesuatu. Demikian presentasi saya. Terima kasih.